Tuhan, bentuklah hati ini, jadi wacana untuk hormat-Mu, celah bagai emas murni-Mu. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua kuberikan padamu. Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan Yesus. Dia yang mengajar kami, Dia yang menuntun kami, Dia yang menguatkan kami, Dia yang menghibur kami dalam kesesakan. Oh Allah, Roh Kudus, terima kasih. Saat ini Kau hadir untuk mengajar kami, Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pendoa-pendoa dan raja-raja, imam dan raja yang hidup menyenangkan hati-Mu karena melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba mohonkan pengurapan di atas firman-Mu sendiri, Tuhan. Menjadikan hati kami semua tanah baik, biar kami dapat mengerti dan menyerapnya. Dan biar semua yang percaya dan mengharapkan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk sini terus ya. Kasih. Shalom saudara. Terima kasih Pak Yupo diundang lagi. Dan saya merasa di tempat ini ada kasih karunia yang luar biasa. Satu hal yang gak bisa dipelajari, satu hal yang gak bisa dibeli, yaitu kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan mau hadir dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, Roh Kudus menjadi nyata, kemuliaan itu selalu menyertai. Itu kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Banyak yang mencari, gak bisa dapat. Hanya mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, boleh saya tanya siapa yang datang ke WPA waktu di Sentul? Boleh saya lihat tanganmu? Nggak ada. Puji Tuhan, saya bawa oleh-oleh. Kota ke Sentul, ya saya tahu nggak semua orang bisa meninggalkan tokonya, usahanya. Sebab itu di tengah-tengah minggu. Untung saya sebagai full timer sudah gampang ya. Tinggal-tinggal, langsung cabut. Dan pada hari kedua, saya dapat kasih karunia masuk di dalam ruangan suicide heating. Pendoa juga bergerak dalam urapan Tuhan Yesus. Dia dulu adalah pendoa dari evangelis Reinhard Bonnke. Semua tahu ya, yang nah itu dia saudara ya. Dan selalu kalau Reinhard khotbah, suicide ada di kolong mimbar. Iya, jadi dibikin panggung di bawahnya, sengaja dibikin kosong. Pendoa-pendoa harus terus di situ waktu Reinhard Bonnke sampaikan. Bahkan jauh sebelumnya mereka persiapkan permohonan-mohonan, mungkin sebulan, paling sedikit 2 minggu sebelum eventnya, mereka sudah doa supaya pada hari hanya tidak lagi ada halangan apapun yang terjadi. Nah, waktu dia masuk, dia cerita apa yang mengubah hidupnya. Sampai dari pendoa sekarang menjadi penginjil. Juga disertai mujizat-mujizat, bahkan kebangkitan orang mati.
Ini udah puncaknya, saudara ya. Nanti ada klipnya, kita akan lihat. Tapi sekarang kuncinya supaya kita mengalir dalam double anointing, urapan ganda, dalam kuasa Tuhan yang supranatural. Pertama, saya ajak kita buka Wahyu 5 ayat 10. Kalau bisa ditayangkan, menolong sekali, Pak. Saya nggak nongol, nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan. Wahyu 5 ayat 10. Itu bicara tentang Tuhan telah membuat kita. Di sini dikatakan mereka atau kita menjadi suatu kerajaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya menjadi raja-raja, dan menjadikan imam-imam bagi Allah kita, itu sama. Jadi raja dan imam. Dan mereka atau kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Dua hal yang Tuhan telah berikan kepada kita yang percaya. Satu, menjadi imam yang bicara tentang menjadi pendoa. Imam bicara tentang pendoa. Raja bicara tentang yang pegang otoritas Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertama, ya, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Pertama, harus sebagai imam. Kedua, sebagai raja. Imam bicara tentang apa tadi? Halo? Pendoa. Raja yang pegang otoritas. Jangan liwat begitu aja, penting nih. Ya. Oke. Sekarang kita menjadi partakers atau mitra atau kawan sekerja Allah dengan Roh Kudus. Sekarang Tuhan menjadikan kita imam, jadikan raja, supaya kita bisa memerintah dalam nama Yesus di bumi. Seperti kisah Rasul persis. Ya. Sekarang yang penting, jangan selalu pikir Tuhan di depan, kita ngintil. Enggak. Memang dia yang harus nampak, dia di depan. Bukan berarti Tuhan yang harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu baru kita ikut. Enggak, terbalik. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberi kuasa untuk menahan serangan musuh. Tidak ada yang membahayakan kita. Saudara, ingat Petrus dan Yohanes, kisah Rasul 3. Mereka jalan di bait Allah. Di situ ada orang yang lumpuh sejak dari lahirnya. Ingat semua ya. Waktu Petrus lihat dia nggak katakan Roh Kudus, kamu duluan ya. Enggak. Petrus yang berkata, kan orang itu minta emas. Dia tahu Petrus ini dulu orang kaya. Dikatakan gan, emasnya dong dikit. Pengemis saudara ya, minta emas. Ya. Dan Petrus katakan, emas, perak udah nggak ada sama gua. Tapi yang ada padaku, kupi pada kamu. Dia pegang tangannya, dalam nama Tuhan Yesus, Petrus bertindak. Berdiri. Dan berjalan. Seketika itu, Roh Kudus ngikutin, mengalir lewat Petrus, mengalir ke dalam tubuh yang lumpuh ini, dan seketika itu juga mata kakinya kembali ada kekuatan, dia berdiri, berjalan, melompat-lompat memuji Tuhan. Siapa yang bertindak dulu? Roh Kudus atau manusianya? Manusianya, bagus. Paulus lagi jalan. Ada wanita yang ngikutin dia berhari-hari. Cuman untuk jatuhin, menjadikan dia sombong. Dikatakan, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Oh, dahsyat, dipakai segala macam. Dan lama-lama Paulus merasa terganggu. Dia nggak mau, saudara, ditinggikan. Hanya Yesus yang ditinggikan. Dia balik badan, dikatakan, dalam nama Yesus, roh tenung, keluar lo.
Seketika itu rebahlah wanita itu dan roh jahat meninggalkan dia. Paulus bertindak, Roh Kudus mengalir seperti api dan setan itu keluar. Amin. Karena itu Markus 16 Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Cukup kita percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, nama Yesus. Amin. Kita yang bertindak, Roh Kudus mengalir. Wah, dahsyat ya. Siapa percaya kuasa yang dahsyat itu telah diberikan padamu? Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, ketiga, Yoel 2 ayat 17. Tolong ditayangkan, Pak. Yoel 2 ayat 17. Ini rahasia bagaimana kita harus berdoa. Yoel 2 ayat 17 mengatakan, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Nah, saudara, kalau kita tahu kitab Yoel, kalau kita lihat dari Yoel 1, ada tulah belalang sebagai hukuman Tuhan, dan itu dijelaskan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam Yoel 2 ayat 12, menjelaskan kenapa Tuhan izinkan terjadi tulah belalang yang memakan habis panennya, hasil panennya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya pakaian itu cuma di luarnya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan dia menyesal karena hukumannya. Jadi kalau saya boleh tanya, kenapa Tuhan menghukum umat Israel pada saat itu? Karena mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan katakan, berbalik kepadaku dengan segenap hatimu. Benar nggak? Berbalik berarti sudah menjauh. Belum meninggalkan, dalam perjalanan menuju meninggalkan. Dan Tuhan begitu sayang akan umatnya, dan ini juga terjadi dalam hidup kita, saudara. Begitu kita mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan izinkan ada masa kegagalan, ada masa yang gak enak. Dan Tuhan katakan, berbalik dengan segenap hatimu. Jangan cuman di mulut, ya Tuhan aku minta ampun, tapi tetap aja begitu. Enggak, berbalik. Nah, lalu di ayat 17 itu Tuhan kasih caranya. Baiklah para imam, yang disuruh imam. Baru kita belajar kita semua adalah imam dan pelayan Tuhan otomatis. Di dunia cuma ada dua, hamba Tuhan atau hamba uang. Ya bisa, tapi lebih gampang hamba setan aja. Mamun kan ya, dia memakai uang. Uang itu baik, kita kaya itu bisa pakai untuk kebaikan. Dan Tuhan mau kita juga kaya, mau kita limpah. Amin. Jadi aja partner, kongsi sama Tuhan. Nanti ya, saya jelasin yang kedua. Sesi kedua, soalnya panjang. Dan di sini Tuhan sedang mengajar, baiklah para imam, pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah. Nah, mezbah itu, saudara, bicara tentang tempat di mana kita doa pagi-pagi. Ada string. Pagi-pagi benar. Kita menyembah Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu.
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Pertama kita nyanyi dengan lagu yang kita kenal, lalu meningkat. Kita mulai bermazmur. You are magnificent, glorious, eternally wonderful. You're my Jesus, I love you Lord. Lebih kuat lagi hadirat. Habis itu kita masuk. Syaka baba, sini kiraba, syaka karabas. Lebih kuat lagi. Hadirat yang penuh kemuliaan mulai turun. Kita diam. Dan di sini Tuhan yang bicara pada kita. Kita cuma dengar tuntunannya. Kita mendengar isi hati Bapa. Lalu kita terima pesannya. Lalu kita berdiri. Dan kita siap untuk melayani untuk hari itu. Tahap-tahap seorang imam dan raja. Dari balai depan, dari mezbah, kita mulai melayani. Di mana engkau sampaikan firman, di mana engkau doakan orang sakit, di mana engkau mengusir jahat dari seorang anak Tuhan. Ini yang namanya balai depan. Dari mezbah ke balai depan. Ini tidak hanya berlaku untuk harian. Memang setiap hari harus seperti ini. Tapi sekarang misalnya kita dipercayakan adakan satu KKR. Mungkin di luar negeri, mungkin di dalam negeri. Sebaiknya saudara, bisa sebulan, bisa 2 minggu, bisa seminggu sebelum waktu kita ada di mezbah pagi-pagi, kita ambil otoritas dan kita doa untuk KKR tanggal sekian Tuhan. Lalu kita ambil otoritas. Dalam nama Yesus, iblis, setan-setan yang mau menghalangi aku ikat dalam nama Yesus. Ya, kita menjadi otoritas, ambil otoritas sebagai raja. Kita lepaskan janji-janji Tuhan. Di hari itu orang buta akan melihat. Yang timpang akan berjalan. Tuhan kalau ada yang kematian, tolong bangkitkan dia. Dalam nama Yesus. Nah itu terus kita lakukan selama seminggu, 2 minggu atau sebulan. Dan pada hari hanya, sekalipun pagi-pagi engkau ribut di rumah. Misalnya. Sekalipun datang di KKR, ada orang mengutarakan persoalannya. Kita tidak akan terganggu. Kenapa? The stage is set. Panggungnya sudah disiapkan. Karena sudah dari 2 minggu sebelumnya kita sudah berdoa. Saudara, waktu hari WPA yang kedua. Itu Suset Hating harus menyampaikan pesan ini. Saya percaya dia sudah lakukan ini. Waktu masuk, tempatnya cuma muat 500 orang. Lalu dia masuk belakangan, sudah penuh. Dan dia lihat, di sebelah kanan ada bangku-bangku masih kosong. Disediakan khusus untuk jemaat dari Korea. Waktu dia lihat, ini kursi untuk siapa? Ada tulisannya, Korea. Korea. Mana orang Koreanya? Belum datang. Isi. Saya tidak mau lihat ada bangku kosong. Terus dia bilang, ini depan belum diisi. Ayo, di luar masih ada 500 orang lebih. Di dalam 500. Masih ada 500 orang lebih di luar mau masuk. Kasih masuk. Buka pintu. Duduk depan. Duduk di panggung, silakan. Mau lihat punggung saya, nggak apa-apa. Ya, duduk di atas. Lalu dia keluar lagi. Wah, tambah panjang lagi. Masih banyak lagi. Buka pintunya. Pintu yang harusnya ditutup rapat-rapat, saudara, itu dibuka. Orang duduk di situ, orang dengar suara firman itu diberitakan lewat situ. Dia lihat pintu belakang terkunci. Buka pintu di belakang. Dikunci, Bu.
dipegang panitia. Minta sekarang juga. Lalu dia katakan, wah habis ini saya pasti dipanggil panitia. Urusan. Tapi tak apalah, dia bilang. Nanti saya akan minta maaf. Maafkan saya ya. Karena begitu banyak yang mau dengar firman Tuhan. Dan saya yakin panitia akan memaafkan saya. Saudara, pintu akhirnya dibuka. Itu masih lumayan. Di luar pintu ada AC. Di sebelah kanan, buka. Wah, itu hawa panas. Karena itu tempat parkir mobil. Buka. Yang penting orang dengar. Saudara mulai. Udah hadirat begitu kuat ya. Lalu. Dia masih pegang mikrofon. Dia lihat semua sudah penuh. Di luar udah maksimum. Ya sudah. Lalu worship leader mulai. Haleluya. Sudah. Aduh. Kuat banget urapannya. Dia ikut nyanyi, saya nggak tahan. Suset langsung masuk. Sudah. Dia mulai nyanyi haleluya juga. Waktu dia nyanyi. Sudah. Sekalipun habis marah-marah. Suruh orang masuk, suruh buka pintu. Tidak pengaruh sedikit pun. Waktu dia mulai ikut. Haleluya. Itu hadirat kemuliaan keluar dari mulutnya. Itu bukan lagi seperti rintik-rintik hujan. Itu seperti sungai yang mengalir. Makin panas. Karena hadirat api Roh Kudus memenuhi ruangan itu. Nah, ini yang saya maksudkan. Sebelum hari hanya kita sudah doa. Persiapkan keadaan. Dalam nama Yesus pasti terjadi. Amin. Saudara berdoa untuk satu pertemuan dalam usaha. Mungkin yang menentukan ya kerjasama atau satu kontrak diteken sama jauh-jauh sebelum doa untuk itu hancurkan penghalang-penghalang si iblis dalam nama Yesus semua harus terjadi. Amin. Nah ini saudara, ini Yoel 2 ayat 17. Dari mezbah baru ke balai depan, dan di balai depan hanya ada kemenangan, hanya ada kemenangan. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah, sekarang keimaman bawa 5 dampak. Dampak pertama, kita menjadi penyembah. Di sini luar biasa, saudara. 2 kali saya layani di sini. Kemarin ketemu worship leadernya di mana Pak? Malaka Selatan ya? Iya. Siapa namanya? Yang sekeluarga itu penyembah semua. Tuhan, iya. Aduh, surga lagi tuh. Dan hari ini masih jauh, masih 20 meter dari pintu. Hadirat Tuhan. Saya bilang ada kasih karunia di atas gereja ini. Iya, nggak salah saudara di sini. Saya sering ke BHS, nggak sekuat di sini. Nggak. Peluit kalah jauh. Jangan cerita ya. Aduh, direkam lagi, ampun. Tapi kenyataan, katakan pada sebelahmu, Tuhan menyertaimu di sini. Amin. Pengagungan itu keluar dari itu adalah ekspresi yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Bukan apalan 2 lagu penyembahan, 2 lagu cepat. No. Sekalipun 2 lagu lambat, lalu 2 lagu cepat, tapi kalau itu keluar dari hati yang mengasihi, it's okay. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Ku renungkan firman-Mu siang
dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pak Niko ngerti betul, kalau mau terima urapan itu cuma satu, saudara, yang membuat kasih karunia diberikan pada kita. Senangkan hati Tuhan. Cuman begitu, saudara. Nanti season kedua saya akan kupas itu. Wah, itu dahsyat. Oke. Jadi sesudah penyembahan kita udah tahu, kita mulai bermazmur, tambah kuat, naik tingkat lagi, bahasa roh, tambah kuat lagi. Dan di situ kita buat terobosan untuk sesuatu yang masih di depan. Dan terobosan itu akan membuat acara di mana yang kita berdoa untuknya akan penuh dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Mujizat masih ada, benar, saudara. Tapi kita harus persiapkan panggungnya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kita ini cuma hamba, kawan sekerja Allah. Lumayan, saudara. Kawan sekerja, kongsinya Tuhan, bukan kongsi manusia. Kongsi manusia aja kalau misalnya jadi kongsi koyupo, udah bangga luar biasa ya. Ini kongsinya Tuhan. Siapa yang mau jadi kongsi Tuhan? Pasti berhasil. Nah, yang kedua, dampak pertama tadi menjadi penyembah. Penyembahan. Menyenangkan Tuhan. Kedua, humility. Apa itu? Kerendahan. Kerendahan hati. Saudara perhatikan. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6. Tolong tayangkan, Pak. Ini bicara tentang pemurnian. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Dimurnikan. Yesaya 4. Aduh. Ya ini, saudara, kalau bicara tentang hal-hal yang menyenangkan Tuhan, Dia hadir selalu begitu kuat. Yesaya 4 dari ayat 4 sampai 6 dikatakan apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion itu kita, saudara, gereja. Jadi harus dibersihkan kalau ada kekotoran. Mungkin masa dulu kita, masa lalu kita ada kekotoran. Saya nggak tahu, saudara. Tapi rata-rata manusia, apalagi tinggal di daerah sini, saudara, banyak godaan. Dan mungkin saja kita sempat mengalami kenajisan atau kekotoran. Nah, Tuhan katakan, mau kemuliaan Tuhan, kekotoran itu harus dibersihkan. Kedua, hapuskan segala noda darah Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga. Kalau ada keadaan-keadaan yang tidak baik dalam keluarga, tidak lagi ada unity, orang tua dengan anak, bahkan antara suami dengan istri, boleh saja masih tinggal satu rumah, tapi tidak lagi ada kemesraan. Itu namanya sudah tidak ada unity. Dan makin orang mengasihi uang di atas Tuhan, ya, bukannya nggak boleh cari uang, sekali lagi, mengasihi, mencintai uang lebih dari Tuhan, itu bahaya. Bahayanya apa? Kita jadi cinta uang. Cinta uang menghasilkan perpecahan. Saudara, Benyamin, tahu Benyamin? Pelawak dari zaman lalu ya, saudara, saya masih kecil, dia masih suka Benyamin Sueb. Iya. Dia pernah katakan, kalau urusan duit, nggak ada saudare. Pernah dengar? Dan kenyataannya banyak suami dan istri itu berkelahi dan hilang keharmonisan karena rebutan duit.
Yang suami simpen, istri nggak boleh tahu. Yang istri simpen, suami nggak boleh tahu. Saudara, banyak perceraian terjadi hanya karena duit. Karena itu Tuhan ingin ada unity. Pak Niko begitu tekankan pada unity. Unity yang baik, Tuhan memerintahkan berkatnya atas kita. Amin. Karena itu akur-akur aja, cinta Tuhan aja lebih dari duit. Maka kita bisa unity. Amin. Nah, di dalam sini dikatakan hapuskan segala noda darah Yerusalem. Segala noda atau rasa sakit hati terjadi dalam keluarga itu harus dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Roh yang mengadili dan yang membakar. Ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, di gereja, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala pada waktu malam. Ini bicara tentang kehadiran siapa? Roh Kudus. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Nah, ini yang pertama, saudara. Supaya kita bisa rendah hati, kita harus dimurnikan. Dan waktu kita sudah dimurnikan, maka kemuliaan Tuhan akan hadir setiap kali kita kumpul. Apakah itu di kul, apakah itu di gereja, apakah itu di mana saja kau berada. Di tokomu, begitu engkau berdoa, kemuliaan Tuhan. Makanya Pak Niko katakan, sekarang saya lihat hamba-hamba Tuhan yang dari gereja-gereja yang gak biasa dalam kemuliaan, ketemu aja. Itu bukan sesat, saudara. Mereka diberi kepekaan merasakan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan dalam kemuliaan itu segalanya akan beres. Segalanya akan beres. Berapa banyak air mata mengalir karena anak-anak menipu orang tua sekedar untuk duit. Berapa banyak anak-anak yang melihat orang tuanya masih seger bugar, udah mau ambil warisannya. Tragis. Tapi ini yang terjadi di dunia. Kalau kita izinkan, kita cinta uang. Katakan pada sebelahmu, aku mau cinta Yesus aja. Amin. Nah, banyak yang gak setuju, saudara. Bagiku uang segalanya. Salah, saudara. Nanti engkau akan mengalami banyak air mata. Lebih baik cinta Tuhan. Amin. Katakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk semakin kita mengutamakan Tuhan, semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita jadi rendah hati. Amin. Dalam keadaan negeri lagi nggak baik, waktu di WPA ada 2 orang Mesir, Egypt. Wah, mereka bersaksi bagaimana di Mesir jiwa-jiwa yang hampir semuanya dari saudara kita yang seberang itu menerima Yesus dan diselamatkan. Terus dikasih klip-klip mereka ibadah di dalam kedutaan Amerika. Sampai keluar jalan, itu manusia semua mau dengar firman Tuhan. Waktu Natal satu jalanan ditutup karena penuh manusia. Dan bagaimana kita
tahu di Mesir kalau seseorang Kristen terang-terangan berani menginjil pada yang belum Kristen, penjara itu menjadi bagiannya. Saya adalah saksi daripada itu waktu saya di sana. Tapi mereka tidak takut. Setiap kebaktian maju semua hamba-hamba Tuhan. Diurapi dengan Roh Kudus. Diurapi dengan Roh Kudus. Kenapa? Tanpa pertolongan Roh Kudus nggak mungkin berani meneruskan seperti ini. Dan akhirnya Mesir begitu banyak orang Kristen penuh Roh Kudus. Saya percaya sesudah Cina itu udah luar biasa. Sesudah Cina, Egypt akan mengalami lawatan yang sama. Wow. Apa yang terjadi? Dua hamba Tuhan ini bernubuat. Dikatakan tahun 2012 di Mesir sudah mulai terjadi goncangan-goncangan yang Tuhan janjikan dalam Yoel 2, dalam Ibrani 12, ayat 26 sampai 29, goncangan-goncangan. Dan semua Tuhan izinkan satu tujuan, supaya mereka yang masih ada di luar kerajaan Tuhan masuk kembali. Anak-anak terhilang harus masuk kembali, supaya tetap tidak tergoncangkan. Amin. Dunia boleh goncang ekonominya. Dan sekarang udah mulai terjadi, dia katakan. Tapi tahun 2012 masih ada turun. Kita baru ngalamin dunia saham begitu nukik, belum pernah ya sampai 2 minggu ya. Akibatnya kan langsung sepi dagang. Karena orang rugi di saham, dia nggak belanja. Jadi kita berdoa untuk itu, ambil otoritas. Yang Tuhan percayakan berdoa dan untuk pemulihan negeri, orang kudus kan. 2 Tawarikh 7:14. Dan apabila umatku, bukan orang lain. Apabila umatku, kata Tuhan, engkau dan saya, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, mencari wajah Tuhan, aku akan dengar doa mereka, kata Tuhan. Apalagi, aku pulihkan negeri. Saudara lihat betapa pentingnya kita ada di mezbah berdoa pagi-pagi. Kita tahu lagu ini, perhatikan. Kami umatmu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Ini kehendak Tuhan, mau dipulihkan, berbalik. Oh, anugerah Tuhan turun, pengampunan turun, oleh anugerah-Mu, sekali lagi, oleh anugerah-Mu, pulihkan, negara akan dipulihkan kembali. Tuhan pulihkan, kembalikan, Bapak pulih, Bapak pulihkan, kembalikan bangsa kami padamu, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Ampunilah nafsu, dan pulihkan kembali negeri kami. Masih sudah 2 minggu saya ambil inisiatif, mulai berdoa, merendahkan diri terus depan Tuhan, mengambil otoritas dalam nama Yesus, dan berdoa pemulihan terjadi. Habis turun masih ada naiknya 2012, dan ternyata mulai naik kembali. Saudara, saya percaya hari Senin besok IHSG akan naik kembali. Sudah 2 hari naiknya.
turun lagi sehari sedikit, nggak tahan. Dia mau turun banyak nggak bisa, tahan. Naik dalam nama Yesus, dan Indonesia akan dipulihkan kembali. Eropa, kasihan. Besan saya, orang tua dari istri anak saya paling kecil, Belanda lagi di sini. Dia katakan doa untuk Eropa. Kami berdoa, dan ternyata titik-titik terang. Selama 2 minggu nggak kelihatan. Tapi kita berdoa merendahkan diri, Tuhan mulai membalikkan. Spanyol yang udah mau rontok juga, pertama Yunani, orang kaya cabut segala deposito dari bank-bank. Nggak ada yang tahan. Kalau semua orang ambil uangnya, negara itu akan bangkrut. Tapi itu mulai dipulihkan. Sekarang mulai masuk lagi. Spanyol mengadakan pinjaman dari euro. Jerman mau kasih. Urusannya kan mau kasih atau enggak. Nah, selama ini enggak mau kasih. Tapi kemarin, langsung dikasih. Dan itu menjadi titik balik untuk Eropa juga. Dunia masih mengalami pemulihan. Amin. Saya nggak tahu kapan kuda hitam itu, Wahyu 6, kan ada kuda putih, antikris, lalu kuda merah, perang, semua kan udah terjadi. Kuda hitam ini kan yang pegang neraca. Itu goncangan dalam ekonomi. Saya nggak tahu, 2013, 2014, si Nabi Mesir katakan 2014. Pakar-pakar ekonomi katakan 2013. Saya nggak peduli. Satu hal saya tahu, kita yang ada bersama Tuhan, kita yang ada dalam kemuliaan, kita tidak akan mengalami goncangan. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena itu mendekat pada Tuhan terus. Saya berdoa kemuliaan Tuhan boleh kita terima hari ini. Kalau bicara tentang kemuliaan Tuhan begitu rindu. Dia mau curahkan itu. Dia mau curahkan pada kita. Nah, itu kerendahan hati. Ketiga, hati yang remuk. Waktu Raja Daud berbuat dosa dalam Mazmur 51, dia bertobat. Dan dalam doanya, Mazmur 51, dia katakan, Tuhan, segalanya boleh kau ambil, jangan ambil rohmu. Ayat 13, jangan buang aku dari hadapanmu, berarti udah nggak merasakan hadirat. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Kalau itu diambil, Raja Daud tahu, habislah, nggak ada lagi yang nolong. Lalu ayat 19, Daud katakan, korban sembelihan pada Allah ialah, apa saudara? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau udah lama nggak merasakan hadirat Tuhan, coba datang dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Barusan saya melihat di YouTube tentang reconciliation Benny Hinn dan Susan istrinya. Wow. Dunia terlalu banyak menghakimi soal hamba Tuhan ini, terutama di Indonesia. Tapi ternyata ada beberapa yang masih mendoakan. Dan nomor 1, Benny Hinn sendiri. Kita tahu ya, 2010 Februari, Susan meninggalkan suaminya, Benny Hinn. Hancur, dua-dua hancur. Sekarang kita lihat apa yang mereka lakukan. Benny Hinn pergi ke Mezbah. 40 hari dia ada di pantai seorang diri, nggak siapa-siapa. Dia ada di sana doa puasa. Dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur dia menghadap Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan. Sudah 40 hari dia melayani kembali. Dan kalau saya lihat dari Benny Hinn 2012, waduh, makin dahsyat Tuhan menyertai hambanya ini. Sekalipun tanpa istri, sekalipun istrinya meninggalkan. Hatinya remuk. Sampai satu kebaktian, kalau nggak salah di Pennsylvania. Dia rebah di atas mukanya. Bajunya putih di atas mezbah, di atas panggung. Di atas mukanya nangis terseduh-seduh. Dan hari itu kemuliaan Tuhan turun. Kenapa, saudara?
Tuhan lihat hambanya dengan hati yang hancur, hati yang patah dan remuk datang menghadap dia. Apa yang terjadi? Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Nah, sejak berpisahnya ini, sekarang saya cerita bagian istrinya, bagian Susan. Susan tidak sekuat Benny Hinn. Biasanya nggak di dalam kamar doa seperti Benny Hinn. Dan Susan mencari dokter untuk ngatasin stresnya yang luar biasa menekan. Dokter kasih dia apa? Pil penenang. Lama-lama pil penenang nggak mempan, makin kuat, makin kuat. Sama juga narkoba. Dan sesudah 1 tahun dia sadar, wah, aku mulai terikat pada obat ini. Jadi morfinis. Lalu dia masuk dalam satu yayasan pemulihan dari narkoba yang adalah milik Benny Hinn sendiri. Dan di situ dia dilepaskan dalam 4 bulan. Dia sudah tidak lagi terikat karena doa orang kudus. Dan saat itu dia mulai mendengar suara Tuhan untuk kembali kepada suaminya. Benny Hinn sering juga berdoa, bahkan telepon ke Susan. Dia nggak ladenin wanita lain, tetap jaga kekudusan. Yang mau gantiin banyak, saudara. Paula White ngebet banget ngejar Benny Hinn. Dia nggak mau. Dia bilang kita berdua disatukan oleh Tuhan, nggak mungkin putus. Desember tahun 2011. Ini kan cepat sekali. 2010 Februari putus, pemulihan 1 tahun. Desember 2011, Susan ngundang Benny datang Natalan bersama anak dan cucu di Orlando. Benny Hinn datang. Waktu ada di sana, salah satu cucunya Benny Hinn ngomong, Daddy-o, maksudnya bukan papa ya, opa. Kapan opa kembali lagi hidup bersama oma? Dia katakan seperti saya dengar suara Tuhan langsung. Dan saya katakan, ya Tuhan, aku mau. Mereka bicara lagi. Akhirnya mereka memutuskan, kita coba lagi. Tapi satu hal aku minta kau rubah, Benny. Jadi kenapa? Kenapa Susan meninggalkan Benny? Cuman satu. Benny Hinn lebih fokus kepada pelayanannya daripada keluarganya. Segalanya pelayanan. Jadi Benny Hinn suka ngajar. Nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Nomor 2, pelayanan. Nomor 3, keluarga. Lalu yang lain-lain. Sekarang Susan katakan, kalau engkau mau merubah itu, aku mau kembali lagi. Dan Benny Hinn katakan, oke. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 baru pelayanan. Saudara, waktu mereka berkumpul di depan TV, di depan YouTube, waktu hari Kamis lalu ditayangkan di TBN, tapi di YouTube sudah ada. Bagus juga, ada yang 6 menit, ada yang setengah jam. Ya. Yang 6 menit di copy aja. Lalu dia berdoa untuk para penonton TV. Benny Hinn katakan, Bapak, hamba berdoa untuk mereka yang mengalami seperti yang kami alami. Dalam arti tidak ada unity lagi. Pisah, hatinya jauh satu sama lain, terluka. Lalu Susan dia sambung doanya. And heal their hearts, Lord. Sembuhkan hati mereka. Hati yang patah, hati yang remuk. Saudara, saya percaya ke depan Benny Hinn bukan hanya melayani kesembuhan fisik dari sakit penyakit, tapi dia akan dipakai Tuhan melayani keluarga yang sakit. Duh, saya udah gak bisa ngomong. Kita akan lihat satu klip, lalu kita akan berdoa. Ini klip tentang Suzette Hating waktu ada di Pekanbaru. Yang pertama, ya matiin aja lampu. Yang kedua ada di Sorong. Yang pertama ini, ya kasih suara aja Pak.
di Pekanbaru. We were already finished with the KKR, Kami sudah selesai dengan KKR. and people already went home. I was still praying for the sick. Sebagian besar orang sudah pulang. Ini orang-orang sakit parah yang masih didoakan. And then this lady with the blue, that's the mother, brought me the child. Wanita berbaju biru adalah orang tua dari bayi ini membawa bayinya pada And she saya. said, please, I think my child has breathing problems. Please look. Please pray. Dia bilang, Bu, saya kira anak saya ini sesak napas. Tolong lihat dan doakan. When I opened the blanket, I saw the child was dead. Waktu saya buka selimut yang membungkus anak itu, saya lihat anak ini sudah meninggal. We had a medical team on the ground. Di situ ada tim dokter yang disediakan We panitia. quickly called for the doctor to come and look at the child. Kami panggil dokter-dokter itu untuk periksa anak ini. Yes, the child is dead. Dan dokter juga menyatakan anak ini sudah meninggal. Then we started crying to God. Lalu kami mulai berseru-seru pada We Tuhan. pray. Kami And berdoa. pray. Berdoa. Oh God! Kami bilang, oh Tuhan. People say to me, Ibu Suzette, why do you shout? Orang suka tanya, Bu, kenapa sih Ibu teriak-teriak? Let me tell you something. Saya mau katakan pada sesuatu. Jesus came to destroy the works of the evil one. Yesus Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. And I cannot walk around like a tiny little sweet little bird purring around when Satan is like a roaring lion. Dan kalau setan itu mengaum-ngaum seperti singa di sekitar kita, saya tidak bisa menghadapi setan dengan gaya kupu-kupu yang lemah lembut. And that child is dead. Dan anak ini meninggal, And saudaraku. that child is in my hands. Dan anak itu ada di pelukan saya. I don't care if this is too loud for you or not. I believe my God is a healer. Saya tidak peduli apakah teriakan saya terlalu keras. Saya percaya Allah saya adalah penyembuh. Amen. Amen. We cry to God Kami berseru kepada Tuhan. and cry Dan and menangis juga. pray. Berdoa, menangis. Tuhan. Why many of us? Wah, banyak dari kami berdoa. Suddenly the child went like this. Lalu tiba-tiba bayi ini begini. Dia seperti Jesus sesak saved nafas dan that tarik nafas. child. Yesus menghidupkan kembali bayi itu. Haleluya. Saudaraku. Next day they brought the child being healed, remember? Next day they brought the child. Besoknya mamanya bawa lagi anak ini ke Next. KKR, sudah sembuh. Quickly please, next. Selanjutnya, This woman, yeah, you see this woman healed on the side just as we prayed. Next please. ya selanjutnya That is Manakwari, the KKR, the last night ini next. KKR Manokwari. Yeah, this is my favorite. Ini juga ada This bayi was lain. last year in July, I think. Nah, June, July, Sorong? Sorong Julai. Yeah. July, June. I was praying for the people. Waktu itu ini di Sorong ya, saudaraku. Saya sedang berdoa untuk orang-orang. Then Paul Zachariah came to me and he said, Ibu, I think you need to look at this. Lalu tim kami namanya Pak Paul Sakaria, dia datang pada saya dan bilang, Bu, saya kira ibu perlu lihat kondisi bayi ini. When I got to the child was dead. Waktu saya sampai kepada bayi itu, bayi ini juga sudah meninggal. The child was already getting cold, Bahkan tubuhnya sudah mulai dingin already getting stiff. dan udah mulai kaku. They gave me the child. Mereka berikan bayi itu kepada saya. We started praying. Next picture, please. Kami mulai mendoakan dia. Gambar selanjutnya. There you see the child completely limp. Already they pushed the eye closed. The child is dead. Ya, bayinya dalam keadaan tidak berdaya, matanya sudah dipejamkan karena memang sudah meninggal. There you see us crying to God, praying. Dan di situ saudara lihat Ibu Suset berdoa, berseru pada Tuhan. And this is the most amazing thing. Dan ini adalah hal perkara yang paling luar biasa. This was one of the greatest tests of my faith. Kasus ini adalah salah satu pengujian yang terbesar terhadap iman saya. Why, Ibu? Kenapa? Because when I prayed Karena ketika saya berdoa and prayed, dan berdoa, God did not send back the child. Not. Tuhan tidak menghidupkan kembali bayi The Lord ini. said, give the child back. Waktu itu yang Tuhan bilang adalah serahkan kembali bayi ini kepada mamanya. But the child is still dead. Tapi bayi ini masih dalam keadaan mati waktu saya The serahkan. Holy Spirit said, I know, give the child back. Roh Kudus bilang, aku tahu, serahkan bayi ini kembali kepada ibunya. I gave the child back, still dead. Saya berikan bayi ini, lebih tepat jenazah bayi ini kepada ibunya. I did not understand. Saya nggak ngerti. I carry on praying for 4 more people. Saya berdoa lagi untuk 4 orang atau 5 orang di sebelahnya. Then the Holy Spirit spoke to my heart. He says, go back to the child. Lalu Roh Kudus bilang pada saya, kembali kepada bayi itu. When I went back to the child, next picture, Gambar selanjutnya, waktu saya kembali pada bayi itu, the child was alive. anak ini sudah hidup. Already a heartbeat. Jantungnya sudah berdetak lagi. I went and prayed about this.
Lalu saya berdoa kepada Tuhan tentang kasus ini. I said, Lord, why this? Dan saya bilang, Tuhan kenapa begitu? The Lord said, Suzette, Tuhan bilang, Suzette, you pray. kamu yang berdoa. Your job is to pray. Tugas kamu cuma berdoa doang. My job is to do the miracle. Mujizat itu bagianku. I sent back that child. Aku, Tuhan, yang menghidupkan kembali bayi You itu. are not the healer. Bukan kamu yang menyembuhkan. I am the healer. Akulah penyembuh itu. Hallelujah. Haleluya. Come on, say amen. Katakan amin. Amen. Amin. The God of yesterday, Allah yang zaman kemarin itu the God of the miraculous, adalah Allah yang penuh mujizat. the God who spoke Allah yang berfirman and created the earth, dan menciptakan bumi. the God who opened the Red Sea, Allah yang membelah Laut Merah. is still the God of today. Dan dia adalah Allah zaman sekarang juga. The God who multiplied the bread through Elijah, Allah yang melipat gandakan roti. Ya, kita lihat kedahsyatan Tuhan. Bisa terjadi kenapa, saudara? Nih, kehidupan di Mezbah. Doa pagi-pagi. Lalu melayani. Yang mati pun bangkit. Yang gak punya anak, punya anak. Sakit penyakit kecil, saudara. Karena Tuhan ingin kita semua sehat-sehat dan baik dalam segala sesuatu. Amin. Yang penting adalah ini kehidupan doa dan hidup dalam kesatuan yang baik. Doa yuk. Saja kita berdiri di tempat. Oh Jesus. Bapa. Siapa yang memilih untuk menjadi imam dan raja, menjadi pendoa yang mau pagi-pagi berdoa terus dan mengambil otoritas, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Spirit of God, oh doa Tuhan, saat ini curahkan dirimu Tuhan, curahkan dirimu di atas hamba-hambamu, para imam-imammu. Syabakam. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. Let the world may know you have sent your Son. Father, make us one. Para keluarga, Tuhan mau menyatukan engkau. Baik mereka yang datang dengan keluarga, maju aja ke depan. Dan mereka yang merindukan kesatuan dalam keluarga,